Kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Perasaan tadi di sini. Mbak, lihat karung zakat saya nggak? Loh, enggak. Santai aja dong, Mbak. Suka-suka saya dong. Ya saya ngomongnya baik-baik. Ya udah sih. Ada apa ini? Nih Mas, saya baru datang, tiba-tiba dia nuduh. Lah, emang kamu kan yang ngambil karung zakat saya? Pede banget. Mana mungkin karung zakat bisa jalan sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Peduli, kembali lagi di podcast Peduli bersama saya Alia Salika dan saya Najwa Safa Asara. Bagaimana nih puasa di bulan Ramadan kalian kali ini, lancar gak? Berhubung kita sudah ada di hari ke-26 bulan Ramadan, yang mana di akhir bulan Ramadan ini banyak banget nih Kak amalan-amalan yang sangat diutamakan dilakukan pada akhir-akhir sebelum lebaran. Salah satunya yaitu sesuai dengan rukun Islam yang ketiga, yang mana adalah membayar zakat. Zakat itu apa ya kira-kira? Kalian penasaran gak sih apa itu pengertian zakat dan kira-kira golongan apa saja ya yang berhak menerima zakat? Untuk kita ketahui lebih lanjut, mari kita undang narasumber kita, Bu Aa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kalau kita boleh tahu, Ibu sekarang kesibukannya sedang apa ya Bu? Banyak sekali di akhir Ramadan ini, baru selesai kita melaksanakan Sematren Ramadan, gitu ya, yang di sana berbagai kegiatan Ramadan itu sudah dilakukan, ya ada pentas KAI, ada sanlat, ada santunan dan sebagainya. Nah sekarang ini ya kita mungkin lebih fokus untuk bagaimana menyempurnakan akhir Ramadan ini. Kalau boleh tahu, Ibu udah ngajar PAI di SMA 3 Cirebon ini berapa lama ya Bu? Lama sekali ya, kurang lebih Ibu di sini itu tahun 2010. Wah, Jadi hampir 12 tahun kali ya. udah lama juga ternyata. Nah, dan sekarang kita akan langsung lanjut ke pertanyaan intinya. Kita mau nanya nih Bu, makna dari zakat itu sebenarnya apa ya Bu? Zakat ya. Zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Gitu. Jadi zakat itu bentuk daripada kepedulian sosial. Ya. Zakat itu juga kesempurnaan Islam seseorang. Pertama kan kita Islam itu kan ada 5 rukun ya yang harus kita miliki, itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan jadi kalau itu tidak kita lakukan maka tidak sempurna Islam seseorang. Gitu. Biasanya zakat itu disandingkan dengan sholat. Perintahnya aqimus sholah wa atuz zakat. Jadi kita itu dituntut untuk mendirikan sholat. Itu ciri ciri seorang muslim. Dengan yang membedakan ya antara muslim dengan orang non muslim itu adalah sholat. Tetapi di ayat berikutnya itu pasti digendeng aqimus shalah wa atuz zakat. Artinya ini nggak boleh terlepas. Kalau sholat itu hubungan manusia vertikal ya, hubungan manusia sama Allah. Tapi kalau zakat itu hubungan manusia sama sesama. Oleh itu maka tidak bisa kita soleh sendiri. Gitu. Rajin sholatnya, rajin ibadah dan sebagainya, ibadah Allah, tapi kita nggak melaksanakan zakat. Berarti kita hanya untuk kayak sendiri dong. Jadi Islam itu harus balance antara kita hubungan sama Allah juga harus dengan hubungan dengan manusia juga harus sama melalui zakat tadi. Zakat itu kan membersihkan diri dari dari jiwa kita, dari harta kita kan itu. Nah, sehingga kita bersih di hadapan Allah, juga bersih jiwa kita dan bersih juga di segala aspek dari harta yang kita makan, gitu. Bersih dari segala cara memperoleh makanan itu. Nah, jadi di situ ada kepedulian. Zakat itu lebih kepada peduli. Nah, tadi kan judulnya apa? Peduli ya, tepat banget ya. Peduli itu artinya unsur tagir. Tagir itu aja ada kepedulian terhadap orang lain, kan gitu.
bagus banget ya. Jadi cocok sebetulnya itu dengan zakat. Zakat itu bentuk daripada kepedulian. Jadi orang hebat itu, orang sukses itu adalah orang yang bisa peduli terhadap orang lain. Bu, kan penerima zakat ini bukan semua orang dapat menerima zakat kan? Pasti ada golongan-golongan tertentu yang dapat menerima zakat. Kira-kira golongan apa aja ya Bu yang dapat menerima zakat itu? Zakat itu beda ya dengan sedekah gitu ya, beda dengan infak. Ya. Kalau sedekah kan kita bebas tuh kepada siapa aja, miskin kayak anak yatim kayak atau tetangga gitu. Nah, tapi kalau zakat ini memang sudah ditentukan orang-orangnya. Itu ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oh, biasanya orang memberikannya itu kepada misalnya yatim, nggak mesti gitu. Kalau walaupun itu dalam walaupun itu yatim, tapi kenyataannya dia kaya, mampu nggak mesti kita. Nah, menurut Quran surat At-Taubah ayat 60 itu ada 8 golongan yang harus kita, itu innamas shadaqatul fuqara wal masakin, kan gitu ya. Terus wal amilin, apalagi wal ghurimin, kan gitu ya. Fisabilillah. Jadi ada satu itu ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf nih baru masuk ya. Mu'alaf masuk Islam, tapi dia rajin ibadahnya gitu ya. Dia betul-betul mu'alaf itu betul-betul karena panggilan. Nah, itu wajib kita beri zakat. Yang kalau fakir jelas ya, fakir jelas, miskin jelas, kan gitu. Kemudian orang yang punya utang, misalnya orang-orang yang terlilit utangnya nih banyak ya, tapi utangnya itu bukan untuk kemewahan gitu, untuk beli pengen beli mobil, bisa nambah mobil, ngutang gitu ya, pengen nambah renovasi rumah, ngutang, bukan itu. Tetapi orang yang betul-betul ngutang itu untuk sifatnya untuk memenuhi kebutuhan dia, sehingga dia ngutang. Itu orang itu wajib kita bantu ya. Ada lagi misalnya walaupun dia kaya dan sebagainya, biasanya kan kita dalam perjalanan musafir namanya. Orang musafir itu boleh itu kita bantu. Ya. Kita bisa memberikan tuh pada kepada orang-orang yang dalam perjalanan itu. Kalau kita mungkin kalian pernah ke Mekah gitu ya, itu dicari orang-orang musafir untuk diberikan zakat. Bahkan dicegat tuh di perjalanan gitu ya, supaya ini yang memberi. Kenapa? Bagaimanapun dia walaupun kaya mungkin di negerinya, tapi di perjalanan bisa jadi bekalnya habis, bisa jadi uangnya ada tapi untuk membeli sesuatu nggak ada, kan gitu. Itu boleh kita kasih. Ada lagi misalnya kalau zaman dulu tuh namanya budak atau hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu artinya ada orang semacam budak gitu. Budak itu dibeli lah gitu ya. Daripada ini disiksa kayak semacam kerja rodi gitu ya, kerja rodi tapi hanya digunakan tenaganya aja, tapi upahnya kurang dan sebagainya. Nah itu boleh kita bebaskan, kita ambil, itu boleh kita beri. Dan banyak lagi ya, intinya ada 8. Salah satu misalnya amil kan gitu. Amil itu orang yang menolak zakat nih, dia ngurusin orang, ya kan dia sendiri nggak dikasih ya, kasihan juga gitu. Allah itu peduli kepada amil yang mengelola zakat ya. Jadi itu mungkin orang-orang 8 orang yang berhak untuk menerima. Nah, Sobat Peduli jadi tahu kan nih, ternyata ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oh iya Bu, kalau untuk waktu membayar zakat yang baik itu kapan ya Bu? Membayar zakat itu seperti di akhir Ramadan. Tapi karena kita misalnya khawatir ya, lupa dan sebagainya, ya bisa di awal Ramadan. Tapi afdolnya itu sebetulnya sebelum Idul Fitri gitu ya. Khawatirnya udah dikasihkan uangnya mereka habis dan bagaimana kan gitu. Tapi karena tujuannya kan supaya sama-sama bergembira di hari raya itu gitu. Tujuannya itu. Tapi ketika kita misalnya memberikannya sebelumnya atau sebelum di Lebaran atau misalnya di awal-awal puasa gitu, itu boleh-boleh saja. Tandanya Bu, kalau misalkan bayar zakat setelah sholat Id gitu, setelah hari raya itu gak bisa ya Bu? Zakat itu kan ada zakat fitrah ya, dan ada zakat mal kan gitu. Jadi kalau untuk zakat mal itu boleh kapan saja sesuai dengan kalau sudah haul gitu ya, sudah mencapai nisab gitu. Jadi
setahun itu kemudian bisa dibayarkan. Tapi kalau untuk zakat fitrah itu kan waktunya terbatas. Jadi hanya sampai sebelum Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri gitu. Itu boleh, itu waktunya. Jadi kalau sudah lewat itu udah bukan zakat fitrah lagi. Zakat fitrah itu kan zakat jiwa. Jadi siapapun dia sebagai seorang muslim itu wajib melaksanakan atau melaksanakan zakat gitu, atau menunaikan zakat. Jadi yang punya nyawa ya, maksudnya yang bernafas lah, itu wajib untuk melakukan menunaikan zakat. Nanya nih Bu, bisa di pagi hari ada orang tua yang melahirkan anak bayi nih di hari raya, hitungannya udah masuk ke hari raya. Nah, apakah bayi itu berhak dibayar zakatnya atau tidak perlu juga nggak apa-apa ya Bu? Masih bayi ya? Masih bayi, baru. Sebelum Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri. Kalau menjelang Idul Fitri itu wajib dijakatin. Jadi orang tuanya wajib memberikan zakat untuk anak itu. Tapi ketika dia setelah Idul Fitri itu tidak lagi, kan gitu. Mungkin itu ya. Saya ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Bagaimana kalau di rumah kita memiliki asisten rumah tangga? Apakah zakat yang seharusnya dibayar dengan asisten rumah tangga bisa dibayar dengan kita? Itu bagaimana ya Bu? Kan tadi udah disampaikan ya, bahwa zakat itu diperuntukkan untuk 8 asnaf, 8 golongan. Ada fakir, ada miskin, ada. Nah, ketika kita punya asisten rumah tangga, ternyata juga mungkin dia miskin, kan gitu ya. Nah, dia juga fakir, dia juga misalnya ya orang rantau, kan gitu. Itu boleh saja. Cuma kalau bisa sih afdolnya, karena dia itu kerja dengan kita gitu kan, sifatnya itu kan memberi hadiah kepada dia, kan gitu. Adapun si tuan rumah itu atau si majikan memberikan menjakatkan dia, nah itu lebih afdol. Berarti kan dia dijakatin nih sama majikannya gitu kan, sama tuannya. Itu sebetulnya ya bagus. Emang harusnya seperti itulah, kan gitu. Dia mungkin untuk makan aja susah kan, dia harus banting tulang. Ya zakat dibantulah sama tuannya, itu boleh gitu. Oke, jadi zakat itu hukumnya wajib ya Bu, wajib dibayarkan. Dan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Lalu kalau misalkan bayar zakat setelah hari raya itu sudah tidak terhitung lagi ya Bu, sudah tidak bisa ya Bu? Bukan zakat fitrah maksudnya. Zakat fitrah maksudnya. Alhamdulillah ya kita telah mendapatkan pencerahan mengenai zakat. Kita jadi tahu beberapa hal mengenai zakat. Dan ternyata zakat itu esensinya luar biasa banget ya. Selain dapat membantu orang yang kesulitan, dengan zakat juga kita bisa membersihkan diri dan membersihkan harta kita. Oke, kita cukupkan podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada Bu Aat yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kali ini. Sekian podcast dari kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nantikan podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.